Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali bertemu dengan saya hari ini setelah hari Minggu yang lalu kita dilayani oleh Ibu Gembala Sinode spesial ya, Bapak Ibu terkasih. Kita tadi telah menyanyi sebuah nyanyian yang mungkin tidak disukai oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Tolong aku hidup tidak bercacat celah. Sebuah kalimat yang sebenarnya bahkan orang-orang beragama pun tidak berani mengucapkannya. Banyak orang mengatakan bahwa ya kita ini manusia. Karena kita manusia, maka kita memiliki banyak cacat celah. Itulah manusia. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan rindu kita sempurna. Tanpa cacat celah. Menjadi mempelai bagi Tuhan sendiri. Dan memang itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari kita benar-benar berjuang, Bapak Ibu terkasih. Kita benar-benar berjuang. Oleh karena itu, kita harus mengerti hal-hal yang menghalangi proses kita untuk menjadi orang yang tidak bercacat celah. Misterinya ada di mana? Kita harus memecahkan misteri-misteri, pertanyaan-pertanyaan yang sering kali timbul di dalam nurani kita. Kenapa sih susah sekali untuk hidup baik? Hanya baik loh. Susah bukan? Padahal Tuhan mengatakan tidak hanya baik, kita harus sempurna, suci, berstandar Kristus, bukan berstandar agama. Bahkan saudaraku, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang beragama pun kesulitan untuk itu. Orang mengatakan, aku cinta Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Tetapi faktanya bermusuhan. Saling sesat menyesatkan. Orang tidak memperhitungkan, tidak mulai bertanya, Tuhan, apakah saya sudah benar-benar dalam posisi yang tepat? Kalau Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Tetapi faktanya, sama-sama di dalam katanya tubuh gereja yang satu dan am itu, orang bisa loh saling mencela, bahkan benci. Hanya karena satu memiliki pemahaman yang, oh aku sudah tidak lagi cocok dengan pemahaman yang ini, aku mau sudah meningkat kepada pemahaman yang seperti ini. Aku sudah tidak lagi menjadi Kristen yang suka-suka aku mau mempersiapkan diri untuk masuk ke kekekalan. Lalu dianggap sesat. Sesat. Uang kok pengennya mati? Loh saudaraku, mati nggak usah pengen, mati. Gitu loh. Orang pengen mati juga nggak mati. Saya melayani beberapa orang yang melakukan percobaan bunuh diri, pengen mati, nggak mati. Ada satu hal yang memang benar-benar perlu kita pahami. Ini saya sebenarnya pada awalnya tidak mempersiapkan yang ini, Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba ada pengertian yang Tuhan singkapkan, dan kita mau belajar tentang misteri lagi. Ya, bukan misteri Nini Pelet ya, Bapak Ibu. Ya, misteri Nini Pelet ini ya. Bukan itu. Kita sudah bicara tentang misteri. Karena memang ada sesuatu yang misterius, kita sering kali bergumul. Kenapa sih aku tidak bisa melakukan kebaikan? Susah sekali. Hati kita itu subur untuk hal-hal yang kurang baik. Alkitab mengatakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu terkasih, kecenderungan hati mereka berbuat kejahatan. Bukan berbuat kebaikan. Cenderungnya berbuat jahat. Hati kita itu subur dengan hal-hal yang kurang baik. Kalau kita diajak baik, susah. Mengingat-ingat firman Tuhan, susah. Apalagi sudah bertambah usia, sudah banyak kebutuhan, banyak masalah, banyak cicilan. Gitu. Pagi-pagi saat teduh, baca firman,
jam setengah 5, kemudian dilanjutkan doa pagi jam 5 sampai jam 6, jam 8 di kantor, sudah lupa. Nah, sekarang ada sarana supaya tidak lupa, ya nulis status di WA. Supaya teman yang lain juga boleh merenungkan. Paling nggak sehari ini kita bisa baca. Tetapi coba kalau yang tidak baik, nempel enggak? Nempel enggak? Saudaraku, diajak ngomongi orang tentang yang nggak baik, nempel enggak? Bertahun-tahun ingat enggak? Halo? Enggak apa? Kalau firman Tuhan ingat enggak? Khotbah Bu Eras minggu yang lalu ingat enggak? Kita memang orang berdampak. Kita seringkali membawa dampak yang buruk. Aku berdampak seperti Ibu Gembala Sinode katakan, berdampak, yes. Dampak apa? Dampak buruk. Gitu loh saudaraku. Sing elek gampang, subur. Tetapi yang kudus susah. Fakta saudaraku. Nggak usah doa pagi lah. Doa seminggu sekali. Tak yo sepi. Seminggu sekali di Peniel, tempatnya nyaman, AC-nya dingin. Kalau di Parangjoro dulu gigit nyamuk, alasannya di Peniel nggak digigit nyamuk, ya tetap sepi. Memang susah, memang begitulah manusia. Anu Om, aduh, paling aduh Pak Luki. Jalannya elek, paling licin jalan tempatnya Pak Luki. Makanya berkunjung ke sana. Aku perutku agak mulus Om, Bu Luki hamil, bukan hanya mulus, kerual. Doa sambil dipijiti suaminya, luar biasa. Permasalahannya itu, kita mau belajar tentang misteri onak duri. Pernah mendengar tentang ini? Halo? Onak duri kok ada misterinya? Mari kita pelajari bersama. Dalam perumpamaan tentang penabur, nggak bisa jalan, Pak. Dalam perumpamaan tentang penabur, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang seorang yang menabur benih, tentang seorang yang menabur benih gandum di ladangnya. Ada beberapa tipe tanah, ada beberapa keadaan yang digambarkan sebagai tanah, yang kemudian itu menggambarkan tentang keberadaan hati kita. Yang pertama adalah tanah yang ada di pinggir jalan, tanah yang keras dan berbatu-batu. Ketika benih itu ditabur, Bapak Ibu, tidak bertumbuh dengan baik. Nggak sempat bertumbuh, langsung ditutuli manuk. Jadi kalau hari ini saudaraku, saya menaburkan benih tentang kebenaran, keluar sampai di luar sana, lihat kopi langsung hilang, berarti ada burung yang matok benih. Oh, enggak. Hati kami sudah tidak seperti itu, buktinya kami ada di tempat ini. Kami meninggalkan kenyamanan dan duduk di tempat yang sempit ini. Tetapi, Bapak Ibu, orang yang memiliki jenis hati seperti itu tadi, tidak sempat berpikir untuk berbuat baik. Ya, jadi orang Kristen yang biasa saja, nggak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, apalagi yang kudus. Kita tidak akan belajar tentang yang itu, kita akan belajar dari Matius 13 ayat 1 sampai 23, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ada satu kalimat di dalam ayat 7 dari Matius 13 tersebut. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Matius 13:7 TB sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ada benih yang ditabur di tanah yang penuh dengan onak duri. Penuh dengan semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati. Jadi benih yang ditabur tersebut sempat bertumbuh, tetapi onak duri lebih cepat bertumbuh. Benih gandum, benih tentang kerajaan surga, itu ditaburkan, sempat bertumbuh, dan kemudian mati karena
ada onak duri yang menghimpit yang pertumbuhannya lebih subur. Bagi Bapak Ibu yang pernah bertani atau suka bercocok tanam pasti mengetahui hal ini. Mungkin bagi orang kota agak sulit. Bapak Ibu terkasih, Alkitab adalah sebuah buku suci, bukan hanya tentang sejarah perjalanan manusia, tetapi juga buku yang berisi tentang lambang-lambang, kiasan-kiasan yang dapat kita tangkap, kiasan-kiasan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, kiasan-kiasan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita pahami, sesuai dengan konteks pada zamannya. Maka ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Simon Petrus yang menjala ikan, Tuhan bicara tentang jala. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pemungut cukai, Tuhan Yesus bicara tentang uang. Kepada masyarakat yang bercocok tanam, Tuhan Yesus ingin menyampaikan sesuatu yang kontekstual supaya dapat dipahami pada zaman itu. Kita lanjutkan. Apa arti dari benih yang jatuh di semak duri? Nah, ini gambar onak duri yang ada di Israel. Jadi seperti ini. Kalau gandum disebar, kemudian tumbuh onak duri seperti ini, pasti gandumnya kalah. Matius 13 ayat 22. Kalau kita nyanyi lagu-lagu yang ditulis oleh Bapak Gembala Sinode, sangat ekstrim. Kita sudah tidak mengingini dunia ini lagi. Benih yang ditabur di tanah yang penuh onak duri menggambarkan hati manusia. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Padahal kehidupan kita ini dapat dilihat dari buahnya. Orang akan diadili menurut perbuatannya. Perbuatan itu adalah buah. Kita sudah belajar ada buah pertobatan. Sudah sangat diketahui ketika orang bertobat bukan karena dia masuk gereja, dibaptis, lalu tidak berbuat apa-apa. Ada sebuah perubahan. Buah roh sangat bisa dirasakan oleh orang lain. Buah roh bisa dirasakan oleh lingkungan kita. Maka dikatakan berdampak. Itu dapat dirasakan. Kemudian buah pelayanan. Orang yang dihimpit oleh kekhawatiran dunia, saudaraku, bagaikan benih yang ditanam di tanah yang penuh onak duri. Nah, kita akan masuk pada misterinya. Tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi ketika Adam jatuh dalam dosa? Ini misterinya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, saudaraku, dia membiarkan iblis menyebar sebuah benih. Ketika Adam menerima saran iblis untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, sama halnya dengan Adam menerima iblis dalam hatinya. Kita pelan-pelan ya. Kita kembali kepada kitab Kejadian. Tuhan menciptakan manusia untuk diisi dengan pikiran dan perasaannya. Makanan yang ada di sana bukan makanan secara fisik, bukan makanan lahiriah, tetapi makanan batiniah. Tuhan ingin manusia makan dari buah pohon kehidupan. Tuhan ingin manusia makan, mengkonsumsi dari apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan. Tuhan ingin kita mengkonsumsi, pikiran kita mengkonsumsi sabda Tuhan. Ucapan-ucapan Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan ingin jiwa kita dipenuhi dengan perasaan Tuhan. Tuhan ingin kita memperagakan keberadaan Tuhan
di muka bumi ini, dan kemudian Tuhan berkata, taklukkanlah bumi, berkuasalah, kelolalah bumi. Keberadaan bumi menjadi sama seperti yang ada di surga. Keberadaan bumi dilambangkan seperti surga. Kehadiran kita melambangkan kehadiran Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau orang-orang yang ada di situ memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Sampai sini bisa dipahami? Saya mau pelan-pelan. Kalau pikiran kita mengkonsumsi ketetapan Tuhan, hati kita bergairah seperti Tuhan, ucapan mulut kita mencerminkan kekudusan Tuhan, pandangan mata kita merupakan pandangan kesucian, keinginan-keinginan kita sama dengan keinginan-keinginan Tuhan, maka terjadilah yang di bumi seperti di surga. Ini bagian dari kalimat doa Bapa kami. Bukan di surga seperti di bumi. Saudaraku mau kalau di surga seperti di bumi? Kerasan di surga? Banyak orang sudah tidak kerasan di bumi. Kok berdoanya dibalik? Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Kalau saya senang, maka Tuhan senang. Siapa yang bilang? Mari kita masuk pelan-pelan. Bapak Ibu terkasih, seperti kita ketahui bahwa buah yang mengandung kekuatan, buah itu mengandung kekuatan reproduksi atau hayat. Jadi kalau buah pohon kehidupan, buah pohon hayat, tertabur di dalam pikiran kita, tertabur di dalam perasaan kita, mengandung kuasa, menggerakkan pribadi kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Karena sebenarnya kita ini produk dari pikiran dan perasaan. Semua yang saudaraku ucapkan, semua yang saudaraku lakukan, semua yang saudaraku kerjakan, pasti dipikir dulu. Ada enggak melakukan sesuatu enggak dipikir? Robot. Ya. Kalau saudaraku mau ke kantor pagi-pagi, mikir enggak kantornya di sana gitu? Atau enggak mikir? Kantornya di selatan, saudaraku berangkat ke utara. Oh, kok keliru ya? Enggak mikir. Semua peragaan hidup kita ini sebenarnya produk dari pikiran kita dan dari apa yang kita rasakan. Kita ngomong dengan emosi atau dengan sabar, ya. Kita menyikapi orang dengan senyum atau dengan marah. Kita memandang lawan jenis dengan teduh, dengan kasih, atau dengan nakal. Itu produk otak kita. Siapa yang ngisi? Jadi saudaraku, sebenarnya buah itu mengandung kuasa hidup. Adam terbuat dari tanah. Kita belajar di sini. Kenapa Adam terbuat dari tanah? Kita renungkan. Kita mau belajar arti dari yang terkias di dalam kisah ini. Pernahkah saudaraku berpikir, kenapa Adam diciptakan dari tanah? Kok enggak dari batu akik saja? Atos, ya, merah delima, warnanya abang, ini tuh. Kecubung, warna ireng. Kalau hijau apa, Bu? Ya. Kenapa? Kenapa tidak terbuat dari emas saja, dari yang mulia gitu? Kan makhluk mulia. Karena ada artinya. Jadi bukan kebetulan saja Tuhan nulis kebetulan ya. Pokoknya tanah. Gampang. Induk-induk. Kenapa nggak dari semen, kena atos? Begitu. Adamah. Ya, terbuat dari tanah. Ketika ia mengikuti kemauan iblis, ia menerima benih jahat di dalam dirinya yang kemudian bertumbuh di dalam Adam dan menjadi bagian. Jadi, tanah, hati kita melambangkan keberadaan kita seperti tanah. Kalau benih tertabur, maka tanah itu menjadi media tanam. Tuhan ingin kita menjadi media tanamnya Tuhan,
Sehingga yang tumbuh subur di dalam perasaan dan pikiran kita adalah Tuhan. Pribadi Tuhan. Tetapi Adam menerima yang datang dari iblis ketika itu. Iblis sempat menabur. Dalam perumpamaan lain, Tuhan menyampaikan tentang ilalang dan gandum. Ketika hamba-hamba Tuhan menabur benih gandum pada siang hari, malam-malam si iblis menabur ilalang. Ini hampir sama dengan tentang onak duri. Tetapi onak duri lebih ekstrim. Maka di dalam kitab Kejadian dikisahkan kenapa onak duri. Jadi iblis menaburkan sesuatu setiap hari. Dan kita media tanamnya. Adam itu manusia, Adamah tanah. Sampai di sini? Bisa paham? Kejadian 3 ayat 18. Ketika manusia jatuh. Ketika manusia sudah merespon dengan apa yang iblis mau. Apa yang iblis katakan. Tuhan mengatakan, makanlah dari buah pohon kehidupan. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Artinya apa? Makanlah yang datang dari saya saja, Tuhan begitu. Tapi iblis mengatakan, oh enggak seperti itu. Kamu boleh makan dari buah pohon pengetahuan. Konsumsi pikiranmu dengan apa yang Tuhan tidak mau. Dan saudaraku tahu, Adamah dihukum. Adamah. Bukan Adam, tapi tanah itu dikutuk. Dan kemudian kisah tentang manusia, kecenderungan hatinya berbuat kejahatan. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Makanya tidak heran Bapak Ibu terkasih, ketika pikiran kita masih meleset, yang subur di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang tidak baik. Pokoknya tidak baik, gampang nular. Ayo, coba renungkan, benar enggak? Yang tidak baik gampang nular enggak? Ditanami sesuatu yang menyakitkan, nyentelis wae ora. Oh, kowe dirasani lho. Sapa sing ngrasani? Andes. Ngopo? Jadi kok sambal ngene. Kelingan terus. Dari lebaran sampai lebaran lagi. Andes tahu mikir. Tetapi yang baik, ada pesan Tuhan untuk Koko. Apa? Bertobatlah, sesok lali. Gitu loh. Ini fakta. Kita ditanami yang seperti itu gampang banget loh. Sampai-sampai kita tidak diajari nipu, kita sudah bisa ikut Bapak segala dusta. Ngapusi. Yang mengerikan lagi, kalau pendeta ngapusi di mimbar. Yang tahu cuma Tuhan sama pendeta kayak bajai. Bajai itu mau belok atau lurus, yang tahu hanya sopir bajai sama Tuhan. Kalau pendeta di mimbar, saya kesaksian tak tambah-tambahi saudaraku. Udah Bapak segala dusta itu. Gampang ya. Sulit. Yang tidak baik ini mudah. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini adalah awal dari kesusahan ketika konsumsi pikiran kita adalah berasal dari si jahat. Inilah yang membuat orang-orang sulit berbuat baik. Jangankan berbuat kudus. Bahkan orang Kristen mengatakan, aku mau hidup suci, aku berjanji hidup suci. Ora wani. Tidak sedikit orang yang juga bukan karena tidak bisa bangun pagi, tapi karena memang tidak berani ikut doa pagi. Karena Pak Eres mengatakan, Tuhan aku berjanji akan hidup suci. Lebih baik aku mati daripada nggak suci. Ora wani. Padahal bangunnya juga pagi. Ekstrim. Malah orang mengatakan sesat. Kita ini loh saudaraku. Kita ini. Beda gereja saja. Beda gereja. Beda merek gereja. Yesusnya sama. Alkitabnya sama. Nek sakit hati bisa bertahun-tahun. Ya toh? Oh saiki mecah. Saiki pindah.
Nah, itu mau jemaat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan kok pindah ra oleh. Jemaat Tuhan kok jemaatmu. Ngomong jemaatmu ora wani, jemaat Tuhan. Lah nek gereja Tuhan ora. Ya gereja Tuhan, kok rono ora oleh. Saudara, kalau kita bebas. Saudaraku mau gereja sana boleh, gereja sana boleh. Ya toh, urusan masing-masing. Ya, siapa tahu nanti ketemu di surga. Kalau di sini kita harus lari ke surga. Siapa tahu. Ya toh, kalau nggak ketemu berarti nasib, saudara. Karena yang misteri seperti ini coba. Saudaraku pernah enggak berpikir, kenapa onak duri? Mari kita lanjutkan. Ya. Semak duri yang tumbuh di dalam hati manusia itu mengganggu dan merusak kodrat ilahi di dalam diri. Sebenarnya Tuhan tidak pernah merancangkan Adam itu binasa. Tuhan tidak pernah merancangkan Adam itu larut di dalam kejahatan. Menurunkan orang-orang yang kemudian jahat seperti di zaman Nuh. Tuhan tidak pernah merancangkan manusia dihabiskan dengan air bah. Tidak. Tuhan menyiapkan penebusan, ada proto evangelio, ada janji hidup keselamatan, tetapi toh manusia ingin mengambil langkahnya sendiri. Sehingga kecenderungan hati kita berbuat kejahatan. Semak duri yang bertumbuh di dalam hati manusia itu benar-benar mengganggu kodrat dosa kita. Kodrat ilah kita. Yang tampak kodrat dosanya. Yakinkah kita masuk surga? Yakin. Saudara, masuk surga bukan modal yakin. Begitu loh. Tapi kita ngerti. Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam kitab Yohanes, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan jikalau tempat itu sudah tersedia, sudah jadi, aku akan datang menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kalau aku pergi ke sana, kamu tahu jalannya. Jadi masuk surga itu tahu. Sama seperti kita ketika mengerjakan ujian, ketika sekolah itu kita paham, kita ngerti lulus atau tidak. Sudah yakin. Yakin kenapa? Karena kita bisa mengerjakan semua. Kita tahu dapat nilai 7, kita tahu dapat nilai 8, kita tahu dapat nilai 100. Itu karena kita sudah benar-benar bisa memahami. Kita bisa masuk surga, hidup bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita punya mentalitas surga, kalau pikiran kita mengkonsumsi kebenaran yang datang dari Tuhan, bukan dari buah pohon pengetahuan. Kalau pikiran dan hati kita seperasaan dengan Tuhan, maka sudah pasti kita ke surga. Jadi tenang saja. Tapi kalau belum, ya nanti di sana lah didandani, Om. Saudaraku di sini aja saudaraku nggak iso didandani, apalagi di sana. Begitu loh saudara. Kodrat ilahi itu menjadi rusak karena tadi benih iblis, pendapat-pendapat iblis, apa yang ditaburkan oleh iblis melalui orang dengan segala kecerdasannya, dengan kreativitasnya. 2 hari ini saya merenungkan tentang betapa kreatifnya iblis. Banyak akal menabur sesuatu di dalam benak kita. Kalau kita kena kreativitas iblis, kita nggak sadar, maka kita meleset. Ini kenyataan yang terjadi. Kalau orang benar-benar merenung. Maka, Bapak Ibu terkasih, kalau kita sudah ada di bangku gereja ini, kita akan tahu setiap hari kalau kita meleset. Kita akan ngerti, nurani kita, intuisi kita akan menangkap rema bahwa kita salah. Maka tidak heran kalau kita sering berkata kita masih berjuang, kadang masih meleset. Tapi dulu sebelum mengenal kebenaran, kita mulus saya. Pokoknya percaya Yesus masuk surga Om. Percaya iki sing piye? Ya pokoknya percaya. Pokoknya percaya. Dia percaya itu sing piye? Percaya Yesus masuk surga tapi sulit untuk mengikuti kemauan Tuhan.
sulit untuk mengikuti firman Tuhan, itu namanya tidak percaya. Inilah pergumulan manusia dan juga yang dipergumulkan oleh Rasul Paulus yang beragama itu. Rasul Paulus yang seorang ahli Taurat, Rasul Paulus yang seorang taat sebagai orang Farisi, Rasul Paulus yang sangat taat terhadap hukum agama, tetapi pada kenyataannya Rasul Paulus masih bergumul, masih takut menghadapi pengadilan Tuhan, karena Tuhan akan menghakimi bukan menurut doktrinmu, bukan menurut sinodemu, bukan menurut gerejamu, tetapi menurut perbuatanmu. Perbuatan adalah produk pikiran dan perasaan. Apakah perbuatan kita sama seperti apa yang Tuhan pikirkan dan apa yang Tuhan rasakan? Paham, Bapak Ibu? Maka Tuhan mengatakan kepada orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah melakukan banyak mukjizat demi namamu. Sama dengan pendeta. Tapi Tuhan mengatakan, nyalah engkau pembuat kejahatan, karena aku tidak ginesko, aku tidak mengenal kamu. Yang kamu lakukan tidak ada di dalam pikiran dan perasaanku, tapi itu agendamu sendiri. Bapak Ibu terkasih, kalau kita membangun sebuah kehidupan rumah tangga, kalau kita bekerja, kalau kita melakukan segala sesuatu, kalau kita datang ke rumah mertua bawa oleh-oleh, agendanya Tuhan atau agenda saudara sendiri. Kalau saudara menikah, agendanya siapa? Maka tidak sedikit orang yang mengatakan sekarang, Pak, aku nikah, aku salah. Loh kok salah? Pokoknya aku nikah ngono tok. Tempo hari ada orang konseling, teman sangat lama, sudah puluhan tahun nggak ketemu, dia tanya, Pak, bagaimana Pak ini? Ini pernikahan kedua, seorang mau menikah lagi karena sudah bercerai. Dulu kok bercerai? Salah Pak. Lah memang yang ini benar. Kemarin nggak bahagia. Lah memang yang besok bahagia. Semoga. Lu dulu juga semoga. Ucapannya biar semoga bahagia. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Ini manusia. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Ada benih ilahi, ada kodrat ilahi, tetapi di dalam dirinya ada benih lain, ada hukum lain yang bertumbuh, onak duri. Maka aku sulit untuk berbuat baik. Aku tahu bahwa setiap hari aku harus membekali jiwaku, harus makan dari buah pohon kehidupan. Membuka Alkitabku, membacanya setiap hari, belajar. Tuhan, aku mau merenungkan, tapi kok angel membuka Alkitab iki tanganku iki. Mergo Alkitab kandel om, yo saiki ning nggon Android. Tapi yang dibuka TikTok. Apakah nggak boleh buka TikTok? Boleh, tapi Alkitab ini bukan enggak. Tapi tulisannya ngono tok om. Ya kalau dirubah berarti ya nggak boleh. Yang gitu aja saudaraku dan saya tidak ngerti-ngerti mau dirubah seperti apa. Aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Maka tidak heran, saudaraku, lebih gampang berbuat jahat dan tertular kejahatan daripada tertular yang kudus dan baik. Amin. Bingung ya? Saudaraku, gampang tertular yang baik atau yang tidak baik ini? Ayo. Gampang aja kita ngomong tentang LP3 gitu ya. Alah LP3 sumben om. Coba ngomong tentang gendruwo, kuntilanak, banaspati, tetean gitu. Uka-uka gitu ya. Seneng tak saudara? Ayo. Tuhan Maha hadir, orang percaya. Demite hadir, merinding. Lebih parah lagi, Tuhan hadir merinding, setan hadir pada merinding. Kenapa? Oh, Tuhan hadir om, waktu saya ditumpangi tangan merinding kabeh awakku. Terus geblak semaput. Waktu saya diwedeni demit om, ketemu gendruwo saya juga merinding geblak semaput padha wae.
Hasilnya apa? Ini adalah misteri apa yang menjadi kenapa manusia itu begitu subur. Karena dia subur tentang kejahatan karena tadi ada onak duri. Pada mulanya Adam mengkonsumsi ya apa yang iblis taburkan di dalam pikirannya. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari, adakah iblis yang menaburkan benih onak duri itu di dalam pikiran saudara? Ada enggak? Iblis tidak hadir dalam bentuk iblis dan saudaraku langsung takut gue trisula, giginya panjang-panjang saudaraku lari. Iblis sekarang itu cantik-cantik. Ini ya. Bapak-bapak kalau ke mall ya di mall gitu ya saudaraku ya. Dolan nge-mall gitu ya saudaraku ya. Saudaraku dolan ke pasar. Saudaraku bergaul aja dengan orang. Orang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di kantor saudaraku. Di rumah. Di tempat tongkrongan. Di wedangan. Di mana-mana. Saudaraku bisa loh mendapatkan taburan itu. Maka tidak heran kita bisa membenci orang yang tidak pernah kita temui dan tidak pernah berurusan dengan kita. Ini berkali-kali saya sampaikan. Apalagi saudaraku masuk parpol, kemudian saudaraku menjadi pengurusnya. Pasti benci parpol lain. Pasti benci caleg lain. Pasti benci calon presiden lain. Aku ora seneng om, ora seneng. Ini benci ora. Benci ora. Ora dipilih, gedeng aku. Padha wae. Ini loh contoh. Ada hukum lain, padahal itu kita sebenarnya bisa ngerti bahwa ini tidak baik. Tetapi kebenaran firman Tuhan sangat sulit untuk kita peragakan. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Maka tidak ada harapan dan Tuhan mengatakan kamu debu dan akan kembali menjadi debu. Kenapa Tuhan mengumpamakan onak duri? Bukan ketika manusia jatuh dalam dosa yang muncul tanah itu muncul buah rambutan dimaklumi gitu ya, atau buah kelengkeng, nah saudaraku senang. Ini adalah pengertian-pengertian yang seharusnya kita dapatkan dari Tuhan. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Sampai sini dulu. Ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa kita adalah produk dari pikiran dan perasaan kita. Artinya, yang kita perbuat itu produk dari apa yang masuk dalam pikiran dan perasaan kita, itu dari iblis atau dari Tuhan. Begitu loh. Kalau kita sebenarnya digerakkan untuk berbuat jahat, maka sebenarnya yang menggerakkan adalah benih tadi, ilalang. Ilalang itu apa sih yang mau diambil dari ilalang? Ada saudaraku yang mau makan buah ilalang kan tidak ada. Tetapi dosa yang diam di dalam aku, kemelesetan itu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, maka yang jahat ada padaku. Kita mau beragama, kita mau bergereja, kita mau hidup kudus, tetapi kita membenci gereja lain. Kita sudah menemukan kebenaran ini, aku menemukan kebenaran, aku mau hidup suci, tapi kita tidak bisa memahami orang yang ada di gereja lain kemudian mengatakan kayak sesat. Gitu. Sampai sini paham? Sampai titik di mana kita tidak punya kebencian terhadap bahkan orang yang beragama lain. Sampai kita mengatakan, Tuhan ampunilah mereka yang menganiaya aku. Apalagi gereja lain. Beda pandangan teologi tadi, saudaraku. Bendino, saudaraku. Kayak sesat. Hati-hati lu, sesatnya yang di embuh. Lebih parah lagi ini, saudara.
Sampai kita tidak bisa melakukan itu. Oh ya, aku sudah ada di posisi ini, Anda di posisi itu. Aku mau berjalan di jalan ini bersama dengan Tuhan. Suatu saat Anda akan mengerti apa yang sedang aku pikirkan dan rasakan, apa yang Tuhan tanamkan di dalam hatiku. Sampai di titik itu. Lalu aku disesat-sesatnya, Om. Ora apa-apa. Tuhan Yesus juga disesat-sesatkan. Santai aja. Kita adalah memperagakan sesuatu yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan perasaan kita, itu berasal dari Tuhan atau dari iblis. Maka kalau kecenderungan hati manusia berbuat kejahatan, memang sudah begitu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, benih yang dari iblis itu tumbuh subur, bagaikan sebuah benih onak duri yang ada di media tanam yang subur. Maka untuk berbuat baik dan berbuat kudus mengikuti kemauan Allah itu susah. Tak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Makanan kita yang sebenarnya apa? Buah pohon kehidupan. Makanan jiwa kita yang sebenarnya apa? Pikiran dan perasaan Tuhan. Yang harus kita konsumsi sebenarnya apa? Ucapan-ucapan Tuhan. Yang harus kita rasakan apa? Perasaan-perasaan Tuhan. Yang harus kita peragakan apa? Apa yang Tuhan ingin lakukan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi untuk melakukan itu dikatakan dengan berpeluh. Dengan berpeluh. Solusinya bagaimana sekarang? Tuhan Yesus menawarkan sebuah jalan hidup. Jalan hidup Kristus. Kristus satu-satunya jalan keluar bagi manusia untuk kembali berkodrat ilahi. Kristus satu-satunya. Kristus tidak membangun sebuah gerakan agama meskipun sering salah mengerti bahwa Yesus Kristus disebut dengan Nabi Isa Al-Masih itu menurunkan agama Kristen. Kalau ditanya, Yesus agamanya apa? Kristen atau bukan? Yesus saja nggak Kristen, kamu Kristen. Berarti Kristen sekarang sesat. Ini kan semakin melesetnya jauh terus. Yesus Kristen enggak, agamanya? Kristus satu-satu jalan keluar bagi manusia untuk kembali kepada kodrat ilahi, Bapak Ibu terkasih. Markus 15 ayat 17. Ini kembali lambang. Kembali lambang ya. Jadi apa yang diperagakan Tuhan, yang diucapkan Tuhan, lambang-lambang itu mengandung arti. Kenapa mahkotanya bukan mahkota dari daun nangka? Yesus mau disalib daun nangka mahkotanya waktu orang tahun 80-an itu ya. Kenapa mahkotanya bukan mahkota dari permata? Kenapa bukan dari kain? Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Kembali kepada ucapan saya yang awal tadi. Apa yang kita peragakan produk dari ini loh. Otak yang sudah dipenuhi dengan onak duri. Yang tertabur onak duri. Kristus pemakai mahkota itu menjadi lambang bahwa aku sudah menebus. Pikiranmu yang salah itu, diikat itu,
sebenarnya pikiranmu seperti ini. Sudah kutanggung derita ini. Aku menyelesaikan ini. Dan setelah ini jangan seperti itu lagi. Begitu loh saudaraku. Sakit berlumuran. Jadi bukan hanya untuk ditangisi setahun sekali saudaraku. Buat apa? Mari kita merayakan Jumat Agung. Siapa yang paling ganteng di sini? Jadi Yesus ya. Kasih. Karena besok Mas Daniel yang ganteng mau jadi Yesus, gondrong dulu lah. Setahun. Ya. Nanti pura-pura suruh mikul salib itu ditendang, dikasih betadin, kita nangis bareng yuk. Sedihnya. Supaya kita benar-benar ketok sedih berkabung pakai baju ungu semua, yuk kita pakai baju ungu. Nah, baru harus ngopo, saudara. Nah, hidupmu nggak berubah. Itu loh. Nggak ngerti artinya onak duri apa. Tetap aja dalam pikirannya. Yang meleset itu loh. Tetap aja menerima sesuatu yang negatif aja. Yang negatif tetap aja subur gitu loh, saudara. Kalau yang negatif gampang bereaksi, apalagi sing dirasani kancane suruh. Waduh, mboke dirasani orang ngamuk, sahabat dirasani aku. Waduh, malang-malang rawe-rawe rantas, malang-malang putung, koncoku gue. Kan begitu. Ya, saudaraku. Demo gerakan massa. Sekarang luar biasa ya, saudaraku. Tuhan Yesus menyelesaikan, dia memakai mahkota itu, duri itu, untuk memberitahu kepada kita, ini loh otakmu, aku mau selesaikan ini di kayu salib. Setelah itu jangan seperti itu lagi. Jadi Yesus disalib itu sudah selesai. Yesus diikat dengan mahkota itu sudah selesai. Kitalah yang belum selesai. Maka tidak perlu kita nangisi sandiwara sing pura-pura Mas Daniel dikon mikul salib mau, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada putri-putri Yerusalem, hai perempuan, jangan tangisi aku, tangisilah kemelesetan-kemelesetan. Kan begitu. Kita seringkali melihat kemelesetan orang karena banyak onak duri yang bertumbuh di dalam pikiran dan perasaan kita. Tidak bisa melihat kemelesetan kita sendiri. Yesus Kristus menyelesaikan itu dan dia memakai lambang mahkota duri itu. Sakit. Karena memang sakit, seperti apa yang katakan Paulus tadi. Aku mau melakukan sesuatu yang ilahi, tetapi yang jahat itulah yang muncul, yang aku peragakan. Aku tidak bisa. Bagaimana ini? Hukum agama ini. Aku mau taat, bagaimana ini caranya? Aduh, sampai kita bikin lambang-lambang yang rumit, kita jalani, saudaraku. Paskah, ayo kita seperti bangsa Israel dulu ya. Sulit, saudaraku. Ini kita makan sayur pahit ya saudaraku, melambangkan pahitnya dosa. Makan sayur pahit yang mentah sak pahit-pahite. Ojo pahit banget loh om, anu ya, kayak uyah dikit. Kan gitu. Ini makan sayur pahit, besok hidupnya nggak mau pahit. Besoknya cari yang manis-manis, pahitnya setahun sekali. Rumit hukum agama. Dan Paulus tidak bisa. Dia katakan, aku akan celakai. Tapi Kristus menyelesaikan. Duri adalah, ini benih dari onak duri. Ya. Ini pokoknya orang yang suka ke sawah, ke hutan, ke ladang, pasti tahu. Tapi orang kota nggak tahu. Saya jamin nggak tahu lah. Mas Daniel belum tentu tahu kok. Ada orang, ada teman saya ajak ke desa, ke rumah ibu saya ke desa. Bertanya, Pak, iki wit apa Pak? Kacang. Hah? Kacang. Kacang apa? Kacang tanah. Kok kayak gini? Kok seperti ini? Iya. Namanya kacang tanah itu di tanah. Iya, di dalam tanah. Lah, piye to sih asli niki pemahamanmu? Tak kira kacang tanah yo wite dhuwur kaya rambutan itu lho, Pak. Lah kuwi jeneng kacang gandul sih. Kacang tanah nggak tahu. Nah, Mbak Muni tertawa nih. Apalagi onak duri, saudaraku. Waduh, kita orang kota. Berbahagialah yang pernah di desa. Lambang dari benih iblis. Tadi onak duri. Kedua,
lambang dari kegagalan dan pengalaman pedih akibat dosa. Dosa itu pedih, dosa itu kegagalan. Onak duri juga lambang dari ketidakkekalan, lambang dari sesuatu yang cepat berlalu. Maka Tuhan mengatakan kamu debu akan kembali menjadi debu. Kalau kita, saudaraku, penuh dengan onak duri, adanya 3 ini, benih iblis. Hati-hati dengan penebar benih itu ada di mana-mana. Bahkan ada di gereja. Ketika gereja kita sudah tidak lagi fokus kepada perkara kekal, tidak bicara tentang tanggung jawab, tidak berbicara tentang kekudusan, tidak berbicara tentang langit baru, bumi baru, hati-hati. Karena kerinduan Tuhan memang kita ada bersama-sama dengan Dia. Memiliki pikiran dan perasaannya. Gairah kita adalah berbicara tentang Tuhan dan kerajaannya. Maka kalau kita disebari benih onak duri, saudaraku harus segera minta tolong Tuhan. Tadi, tolong aku hidup tidak bercacat celah. Tolong aku untuk berkenan di hadapan Bapa. Hanya Engkau satu-satunya tujuan hidupku. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaanmu. Jadi kalau ada yang mulai menabur benih onak duri, saudaraku langsung berseru, Tuhan, tolong aku Tuhan, tidak ikut larut, hidup tidak bercacat celah. Lah tapi krungu ya wis mlebu kuping kiwa, metu kuping tangan. Ojo siap, jangan dibiarkan cementel di sini apalagi bertahun-tahun. Begitu. Sulit ya. Tapi kalau kita minta tolong Tuhan pasti bisa. Sulit. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Itu yang disebut apa yang mustahil akan dapat kita lakukan itu. Bukan apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Artinya mustahil bagi saya dapat Kijang Innova, tapi sekarang sudah bisa beli. Orang menunggu, saudaraku. Nek menunggu rasa Yesus. Yohanes 6 ayat 53. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Nah, sekarang makanan lagi. Yang kemarin sudah makanan loh. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak memakan daging anak manusia, artinya apa? Daging anak manusia. Apa? Halo? Firman. Dagingnya apa? Tadi pengertian. Lalu makanan tadi. Daging, rica-rica om. Daging, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus di dalam daging itu memperagakan apa? Begitu loh, saudara. Yesus di dalam daging itu memperagakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia, jika kamu tidak memperagakan apa yang diperagakan Yesus, firman yang menjadi daging itu,
dan minum darahnya. Darah itu lambang apa? Gairahnya. Gairah Yesus adalah kerajaan Allah, melakukan kehendak Bapa. Semua yang kulakukan ini bukan dari keinginanku sendiri, tetapi yang kudapat dari Bapa. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi kalau kita hidup itu, saudaraku, kita harus memperagakan apa yang Yesus peragakan dan memiliki gairah seperti Yesus memiliki gairah. Gairah Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Bukan membawa gairah kita untuk memangsa Yesus. Begitu. Berdasarkan firman-firman yang kita klaim secara lahiriah. Bukan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, itu. Maka kita yakin, baru kita yakin akan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kamu memperagakan yang aku peragakan dan memiliki gairah yang sama dengan aku, Tuhan Yesus, kamu memiliki hidup dan kekal, dan akan kubangkitkan pada hari kebangkitan. Begitu loh. Yang penting bukan Anda ada di mana, tetapi apakah gairahnya sama. Itu loh. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, dan aku di dalam, dan kamu di dalam firmanku, maka mintalah apa saja, maka semuanya akan diberikan kepadamu, karena permintaanmu dan permintaanku itu sama, sesuai dengan kehendak Bapa. Jikalau yang kamu peragakan itu sama dengan yang diperagakan Yesus, dan perasaanmu adalah perasaan Yesus adalah perasaan Bapa, maka kamu sudah menjadi sempurna. Kalau kita memperagakan makan daging anak manusia itu bukan daging Yesus dirica-rica gitu ya. Bukan. Gitu ya. Perjamuan kudus ini benar-benar daging. Lalu berubah ada darahnya. Ini mukjizat, mungkin bisa seperti itu. Tapi arti sebenarnya adalah Yesus Sang Firman yang menjadi daging, yang diperagakan di dalam pribadi Yesus Kristus selama 30 tahun dia bergerak di muka bumi itu, yang memiliki gairah Bapa di surga itu kita peragakan. Maka dikatakan aku hidup di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Baru ini peragakannya. Setelah Yesus menyelesaikan onak duri itu yang diikatkan di kepalanya itu, kita menyadari kita harus memperagakan apa yang diperagakan Yesus. Kita harus bergairah seperti yang dilakukan Yesus. Gairahnya adalah makananku. Makanan itu aktivitas kita, kebutuhan yang terpentingku, kebutuhan pokokku, kebutuhan pokok yang bisa aku usahakan. Ada nggak kebutuhan pokok yang tidak perlu kita usahakan? Halo? Pokok banget, nggak perlu kita usahakan. Apa kira-kira? Nafas. Itu gratis loh. Ya diusahakan wis arep mati ning ICU gitu. Ya oksigen ini. Itu terbatas. Yang tidak perlu kita usahakan ya. Tapi ada yang harus kita usahakan. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Nafas diberikan, setelah kita bernafas, kita harus mencari makan. Itu yang harus kita usahakan. Kebutuhan pokok yang harus kita usahakan setiap hari. Karena makannya setiap hari. Kecuali berpuasa. Berpuasa pun masih makan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dan menyelesaikan
pekerjaannya. Kehendak Tuhan yang harus kita lakukan apa? Kita harus mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam pernikahanku ini. Apa yang menjadi kehendak-Mu di pekerjaanku ini? Apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika aku menghadapi mertuaku ini, Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Dan kita harus menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Apa itu? Memberitakan kabar baik, dikembalikannya manusia pada rancangan semula. Bukan kabar baik, ikut Yesus selamat, ikut Yesus selamat. Selamatnya sing piye? Jeneng gue selamat loh. Jeneng gue ping'an. Tapi membawa kabar baik, mari kita mengikuti pikiran dan perasaan Tuhan, gairah Yesus, darahnya Yesus, peragaan Yesus, perasaan Bapa itu kita peragakan. Begitu. Kita harus memberitakan itu. Dan itu masih harus diberitakan di gereja. Itu. Sampai di sini apakah saudaraku bisa memahami tentang benih onak duri? Ya. Mari kita makan dari buah pohon kehidupan. Kita konsumsi apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan. Supaya kita hidup. Tuhan Yesus berkati. Damn.